Begitulah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah menjadi prinsip dinamis bagi keselamatan dunia. Allah kita, Bapa kita, digerakkan oleh kasih yang sedemikian besar, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, diutus ke dunia, bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkannya. Rahasia Putra Tunggal ditinggikan dalam salib dan memberikan hidup yang kekal, berakar dalam kasih Allah yang menyelamatkan. Dunia, yaitu seluruh ciptaan, terutama kita manusia, menjadi objek kasih Allah yang menyelamatkan. Ini suatu yang sungguh luar biasa ya, istimewa ya. Bagaimana Bapa kita ya, kasihnya begitu besar ya kepada dunia. Ia berkenan ya memberikan putra tunggalnya ya, diutus ke dunia ya. Dan ketika Tuhan Yesus berada
di dunia ini juga menunjukkan kasih yang besar, yang istimewa ya, kepada Bapanya dan juga kepada kita umat manusia ini ya, sampai wafat di salib. Ya, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang besar, kasih yang istimewa, kasih yang paripurna untuk keselamatan manusia, keselamatan kita, kebahagiaan kita, dan juga menunjukkan ketaatannya ya, kepada Bapa. Dan kita umat manusia ciptaannya ya, mengalami kasih Bapa ya, dan juga kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih Bapa itu ya sangat nyata ya, dalam putranya terkasih ya, nampak dalam seluruh karyanya di dunia ini, dan teristimewa ya, dalam wafatnya di salib. Kita yang telah mengalami kasih Allah yang menyelamatkan, yang menghidupkan, yang membahagiakan. Untuk itu bagian kasih, maka kita diajak untuk menanggapi ya, pemberian Allah ya, Putra Tunggalnya, dengan percaya ya, kepadanya ya, percaya bahwa Dialah yang telah ditinggikan, disalib, dianugerahkan dan diutus oleh Bapa. Percaya berarti menerima Tuhan Yesus yang ditinggikan disalib sebagai Mesias dan Putra Allah. Ini terhadap kasih Allah ini kita harus menanggapi pemberian Allah ini dengan senantiasa ya, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lanjut, sebagaimana kasih ini menjadi prinsip dinamis ya, sebagai penggerak akan Allah Bapa kita ya, mengutus Tuhan kita Yesus Kristus di dunia. Kemudian Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih ya, menanggapi kasih Bapa dengan pemberian dirinya, hidupnya sampai wafat di salib. Maka kasih yang sama yang telah kita alami sebagai pemberian istimewa Tuhan, hendaknya ini juga menjadi inti ya, hidup kita. Sebagaimana kasih menjadi inti Allah kita, hendaknya kasih juga menjadi penggerak dalam hidup kita ya. Hendaknya hidup kita, apa yang kita lakukan dalam kerangka kita hidup di dunia ini, hendaknya kita pun juga digerakkan oleh kasih yang sama, yang bersumber dari Bapa kita. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita di dunia ini. Hendaknya kasih menjadi ya, penggerak. Hidup kita digerakkan, didorong, didukung oleh kasih yang dianugerahkan Bapa kita. Ini yang harus kita hayati dalam hidup kita di dunia ini. Kasih juga harus menjadi yang berakkan ya, yang mendorong apa yang kita lakukan ya, kita kerjakan di dunia ini, harus kita tempatkan dalam kerangka kasih Allah yang bersumber dari Allah Bapa, nyata dalam diri putranya Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Dan juga ini yang harus kita hidupi, kita jalankan dalam hidup kita. Hendaknya kasih yang sama yang telah kita rasakan, kita alami, yang benar-benar membahagiakan
menjadi penggerak, pendorong untuk hidup kita di dunia ini.